Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah saya akan menyampaikan uh, beberapa saja poin penting dari buku dengan judul Manajemen Kemenangan yang diambil dari atau belajar dari Perang Badar. Karena Perang Badar kita menang ya? Menang ya. Kalau Uhud sepertinya kalah ya. Oh, nggak bisa juga disebut kalah ya. Tapi kalau Badar menang telak. Menang ya, intinya menang. Penulisnya adalah Happy Andi Bastoni. Happy Andi Bastoni. Karena dari Perang Badar ini mungkin pastinya ada banyak hal yang bisa diambil sehingga penulis mentelaah dan mencari pelajaran-pelajaran penting dari kemenangan di Perang Badar sehingga terbentuklah sebuah buku hasil dari beliau meneliti apa saja yang menjadi penyebab kemenangan dari Perang Badar. Baik, saya hanya akan menyampaikan beberapa poin dari buku ini. Kita langsung ke halaman. Oh ya, di sini buku ini bisa dibilang cukup tebal untuk ukuran buku yang tidak terlalu besar ya, tapi tebalnya lumayan. Halamannya kalau sampai ke daftar pustakanya sampai halaman 296. Baik. Adapun hikmah di balik perang dan ekspedisi sebelum Badar. Ekspedisi itu apa kayak semacam dia itu jadi intel gitu. Jadi intel dia mengekspedisi. Ekspedisi itu seperti kurir kan ya? Awalnya saya juga kok ekspedisi, tapi setelah sedikit saya baca yang dimaksud di sini adalah dia mengecek kondisi gitu. Nah, itu namanya ekspedisi. Tidak satupun di antara ekspedisi-ekspedisi itu melakukan tindak perampasan harta dan pembunuhan. Jadi Islam tidak melakukan ekspedisi dengan melakukan perampasan harta dan pembunuhan, kecuali dilakukan oleh kaum musyrikin di bawah pimpinan Qars bin Jabir al-Fihri. Jadi yang mengawalinya itu adalah kaum musyrikin. Dan mereka pun sebelum itu juga sudah melakukan berbagai tindakan brutal dengan melakukan pengusiran dan perampasan harta kaum muslimin ketika orang-orang muslim hijrah. Nah, setelah meletusnya peristiwa ekspedisi Abdullah bin Jash, nyatalah kekhawatiran kaum musyrikin. Jadi karena mereka udah duluan, jadi Abdullah bin Jash balik ekspedisi melakukan perampasan harta milik orang-orang musyrik. Mereka mengetahui bahwa Madinah benar-benar dalam kondisi siaga. Orang Madinah, kaum muslim Madinah mengawasi setiap gerak perdagangan mereka. Kaum muslimin mampu melakukan ekspedisi sejauh 300 mil, kemudian membunuh lalu pulang dengan selamat membawa harta rampasan orang-orang musyrik. Kaum musyrikin merasa bahwa perdagangan mereka ke Syam senantiasa dalam ancaman bahaya, sehingga kebencian dan kedengkian semakin bertambah. Mereka nggak mengambil langkah seperti yang diambil oleh kabilah Juhairah dan Bani Domroh dengan cara mengakui kedaulatan kaum muslimin. Para tokoh dan pemimpin mereka bertekad untuk mewujudkan ancaman terhadap kaum muslimin di tengah-tengah negeri mereka sendiri di Madinah. Hal inilah yang menjadi pemicu mereka untuk datang ke Badar. Adapun kaum muslimin telah diwajibkan oleh Allah untuk berperang setelah peristiwa ekspedisi yang dilakukan oleh Abdullah bin Jash yang ekspedisinya sejauh 300 mil pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Selanjutnya, jadi setelah itu ayat Allah Subhanahu wa taala turun yang menjelaskan tentang kewajiban untuk berperang, bahkan dalil juga Allah mencela orang-orang yang jantungnya berdebar ketakutan ketika mendengar perintah perang. Masya Allah.
Jadi di samping Allah menjelaskan bahwa wajib berperang, Allah juga menegaskan juga bahwa Allah mencela orang-orang yang jantungnya berdebar ketakutan ketika mendengar perintah perang. Insya Allah. Tuh, kebayang kalau misalkan kita ada di zaman itu ya. Normal kalau misalkan orang takut gitu ya. Tapi di sini Allah mencela orang yang jantungnya berdebar ketakutan. Bahkan ada banyak kisah ya, Peman ya, ketika dia baru selesai perang, pulang dari suatu perang, badannya masih luka, disuruh berangkat lagi, tetap berangkat, ada teteh. Itu Masya Allah ya. Memang beda level iman orang dahulu, zaman salafus soleh, zaman keemasan dengan kita. Selanjutnya, peristiwa ekspedisi Abdullah bin Jahsy adalah pukulan telak terhadap semangat kaum musyrikin dan sehingga menyakitkan mereka. Mungkin itu yang sedikit banget bisa bisa saya sampaikan dari buku Manajemen Kemenangan yang diambil dari sebuah peristiwa yang sangat luar biasa di dalam perjalanan kemenangan Islam, yaitu dari Perang Badar. Sekian, terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.